Kenalin, nama aku Dia Rizky Arumulandari dari Departemen Fisika Universitas Negeri Malang. Kali ini kita akan mempelajari mengenai proses-proses penting dalam pembuatan chip semikonduktor. Bahan utama dalam pembuatan chip semikonduktor adalah silikon. Agar silikon bisa menjadi chip semikonduktor, ia harus melalui proses-proses penting seperti pembuatan wafer, oksidasi, fotolitografi, etsa, deposisi, implantasi ion, pengkabelan logam, pengujian EDS, dan pengemasan. Semikonduktor disusun secara bertingkat dan padat untuk membentuk struktur kompleks yang mirip dengan gedung tinggi. Membangun sebuah gedung dimulai dengan fondasi. Wafer adalah fondasi bagi semikonduktor. Sebagian besar wafer terbuat dari silikon yang diekstraksi dari pasir. Pertama, pasir dipanaskan hingga meleleh menjadi cairan. Batang silikon yang dihasilkan disebut ingot. Ingot ini kemudian dipotong tipis menjadi cakram yang disebut dengan wafer. Permukaan wafer yang dipotong biasanya kasar dan memiliki cacat, sehingga mesin pemoles digunakan untuk memoles permukaan wafer. Jika Anda melihat foto wafer, Anda bisa melihat pola grid di permukaannya. Ya, kata wafer berasal dari biskuit wafer. Wafer yang dibuat seperti ini adalah bahan utama dari semikonduktor. Semakin besar diameter wafer, semakin banyak chip yang dapat diproduksi. Karena wafer yang berbentuk cakram tipis ini awalnya tidak bersifat konduktif, diperlukan proses agar wafer menjadi semikonduktif. Pertama, wafer melalui proses oksidasi. Oksigen atau uap air disemprotkan ke permukaan wafer untuk membentuk lapisan oksida yang cukup seragam. Dalam semikonduktor, fotomas berfungsi sebagai filmnya. Fotomas adalah substrat kaca yang berisi pola sirkuit yang dirancang dengan komputer. Untuk menggambar sirkuit di wafer, bahan yang sensitif terhadap cahaya yang disebut fotoresis diaplikasikan tipis dan merata di atas lapisan oksida di wafer. Ketika cahaya mentransfer pola dari fotomas, sirkuit tergambar di permukaan wafer. Mirip seperti mencetak foto. Pola sirkuit akan tercetak pada wafer dengan menyemprotkan developer dan menghilangkan area yang tidak terkena cahaya dari area yang terkena cahaya. Setelah diperiksa apakah pola sudah tergambar dengan baik, wafer masuk ke tahap berikutnya. Sekarang, material yang tidak diperlukan diukir agar hanya pola desain yang tersisa. Dengan menggunakan cairan atau gas, etsa akan menghilangkan material yang tidak diperlukan untuk menggambar desain yang diinginkan. Jika menggunakan larutan kimia, disebut dengan wet etching. Jika menggunakan gas atau plasma, disebut dry etching. Bayangkan membangun gedung di atas chip semikonduktor yang ukurannya kecil dari kuku dan lebih tipis dari selembar kertas. Proses fotolitografi dan etsa diulang berkali-kali pada wafer, lapis demi lapis. Di sini diperlukan lapisan isolasi yang memisahkan dan melindungi sirkuit yang ditumpuk. Proses ini disebut pelapisan-lapisan tipis atau thin film coating. Menambahkan lapisan tipis pada tingkat molekuler atau atom ke wafer disebut dengan deposisi. Karena lapisannya sangat tipis, teknologi yang sangat presisi dan canggih diperlukan agar lapisan tersebut dapat merata. Untuk memberikan sifat listrik pada semikonduktor, diperlukan juga proses implantasi ion. Semikonduktor berbahan silikon sebenarnya tidak dapat menghantarkan listrik, tetapi dengan menambahkan impuritas, ia dapat menghantarkan arus dan memiliki sifat konduktif. Singkatnya, melalui proses pembuatan wafer, oksidasi, fotolitografi, etsa, deposisi, dan implantasi ion, wafer menjadi konduktif
dan memiliki banyak sirkuit di atasnya. Agar sirkuit ini berfungsi, perlu diterapkan sinyal listrik. Diperlukan jalur agar listrik dapat mengalir sesuai pola sirkuit. Proses ini disebut proses pengkabelan logam atau metal wiring yang mendepositkan lapisan logam tipis menggunakan bahan seperti aluminium, titanium, atau tungsten agar listrik dapat mengalir dengan baik melalui semikonduktor. Sekarang, proses pembuatan chip hampir selesai. Tahap berikutnya adalah EDS, yaitu proses pengujian untuk memastikan chip semikonduktor bebas cacat. Dengan kata lain, ini adalah tahap untuk menyortir chip yang cacat. Yield adalah presentasi chip sempurna dibandingkan dengan jumlah maksimal chip pada satu wafer. Chip semikonduktor yang lolos proses EDS kemudian dibentuk agar cocok untuk dipasang di perangkat. Inilah tahap terakhir, yaitu proses pengemasan. Wafer yang telah selesai diproses, dipotong menjadi chip-chip semikonduktor individual yang dapat dipasang pada perangkat elektronik. Setiap chip individual harus memiliki jalur untuk bertukar sinyal listrik dengan luar dan bentuk untuk melindunginya dari berbagai elemen eksternal. Wafer dipotong menjadi chip satu persatu. Lalu, chip hasil potongan dipasang di papan PCB. Pada tahap bonding, titik kontak pada chip disambungkan dengan titik kontak pada substrat. Setelah itu, proses molding menyelesaikan paket chip hingga berbentuk sesuai dengan desain yang diinginkan. Setelah chip disegel, diberi label nama produk, chip semikonduktor yang biasa kita lihat pun selesai dibuat. Tentu saja, hanya setelah melalui uji akhir, chip tersebut akan menjadi produk jadi. Saya harap sekarang kalian lebih memahami bagaimana chip semikonduktor diproduksi. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya.